untuk kegiatan di tengah semester ini nanti kita akan mengadakan turnamen untuk permainan bola tangan modifikasi dengan nanti pesertanya melibatkan kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk gambarannya saja, ini adalah suatu program atau proyek tentang rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis SEM atau Sport Education Model yang akan kita praktekkan, kita terapkan di SD Negeri kita ini. Nanti untuk pesertanya dari kelas 4, 5, 6 itu bebas, artinya cowok cewek nanti berperan semua. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah latar belakang yang tadi saya sebutkan bahwa kita mengambil model pendidikan SEM, yaitu model pendidikan olahraga yang menyajikan pengalaman olahraga terstruktur dan berkelanjutan bagi peserta didik. Dengan SEM, peserta didik dapat berperan sesuai dengan minat dan bakatnya dalam suatu perlombaan. Nah, di sini kita mengambil pertandingan atau modifikasi bola tangan itu karena memang sejak awal dari kelas bawah itu sudah saya ajarkan tentang dasar-dasar bermain bola tangan. Jadi nanti untuk kelas 4, 5, dan 6 saya peserta itu sudah sedikit banyak bisa menguasai atau bisa bermain dengan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan di SD Negeri sini. Tujuan umum, ini gambarannya saja, menunjang pengalaman belajar yang berkesan dan memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap sesuai dengan minat dan bakatnya, serta membantu peserta didik berkembang kompetitif, berpengetahuan, dan berliterasi dan antusias sebagai pelaku. Jadi Sport Education Model ini nanti Bapak Ibu guru itu hanya istilahnya berperan sebagai panitia yang membantu saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nanti dalam pelaksanaannya itu keseluruhan siswa yang berperan. Jadi nanti siswa itu ada yang berperan sebagai wasit atau juri, ada yang berperan sebagai komentator, berperan sebagai pencatat hasil, terus ada yang berperan sebagai porter, dan tentunya ada 2 kelompok yang akan saling bertanding. Nah, itu nanti kita yang manajemen untuk pelaksanaannya di tingkat SD Negeri ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya bagian dari capaian atau langkah-langkah hasil yang diharapkan dengan pelaksanaan yang akan kita lakukan nanti. Itu ada capaian, ada harapan, dan tentunya ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Capaian dan tujuannya itu yang pertama adalah pemahaman tentang aturan pertandingan bola tangan. Itu nanti sembari kita melaksanakan turnamen tersebut, jadi anak juga bisa lebih paham lagi tentang aturan permainan bola tangan. Terus ada pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik pertandingan bola tangan, dan meningkatkan sportivitas atau kerjasama dan menumbuhkan rasa kepemimpinan dan tanggung jawab yang ada pada anak didik kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, rencana yang akan kita buat ini tentunya nanti tidak terlepas dari peran kita sebagai pendidik. Jadi nanti mohon terutama untuk wali kelas 4, 5, dan 6 nanti juga bisa mengkondisikan anak-anaknya. Jadi nanti ketika berlangsung turnamen itu nanti bisa berjalan dengan baik dengan arahan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini struktur program dan mitra dalam KPS. Hanya gambarannya saja Bapak Guru. Nah, ini adalah aset yang dimiliki sekolah. Ini nanti yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang pertama, di sini ada modal manusia, modal fisik, dan modal finansial. Modal manusia tentunya sudah jelas kita sebagai pendidik dan anak-anak nanti sebagai peserta. Terus modal fisik, sekolah dengan segala perlengkapan yang mendukung kegiatan tersebut nantinya. Terus modal finansial, tentunya nanti dari keuangan sekolah untuk bisa membantu. Nanti karena itu sifatnya turnamen, ya bisa ada hadiahnya lah dalam bentuk yang pantas. Entah itu nanti istilahnya
berjalan. Terus rencana evaluasi nanti saya bagikan saja ya, nanti Bapak Ibu guru ya kalian biar bisa disimak lebih detail. Nah, kemarin saya sudah evaluasi sedikit itu untuk tantangan di sekolah kita. Itu adalah jadwal yang cukup padat dan waktu yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan. Nah, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada gambaran tidak dari teman-teman guru? Gambaran kegiatan Ya, mungkin untuk kalau jadwalnya sudah ada, nanti rencana di tengah semester untuk mengisi kegiatan tengah semester. Oke, saya mau tanya tadi mengenai kegiatan tersebut, peserta didiknya hanya seluruh kelas 5 ya? Kelas itu kelas 4, 5 dan 6 Bu. Kita nanti dengarkan di sini. Berarti hanya untuk siswa kelas atas saja. Kelas atas saja. Kalau siswa kelas bawah nanti sifatnya sebagai supporter tambahan, menonton sekaligus belajar. Jadi nanti di tahun berikutnya mungkin untuk anak yang kelas 3, kelas 1, 2, 3 yang ikut menonton, di tahun berikutnya nanti sudah ada gambaran untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sama atau kita ganti dengan kegiatan yang lain. Seperti itu. Ada yang pertanyaan yang lain dari teman-teman Bapak Ibu guru? Pak Kapus mungkin sudah jelas atau ada usulan atau bagaimana? Pak Nanang silakan. Itu tengah semester ya? Tengah semester itu Pak, rencananya tengah semester untuk kegiatan itu. Berarti mengisi antara itu ya? Setelah Ya, sudah setelah kegiatan tes. PTS berarti Ya. mengisinya setelah PTS. Ya, setelah kegiatan tes selesai, itu kan biasanya kita punya waktu luang sekitar 1 minggu, 4 sampai 6 hari. Nah, itu bisa kita isi. Nah, ini untuk gambaran saja program yang bisa saya berikan dari mata pelajaran TJK. Bagaimana Bapak Ibu guru? Terima kasih. Kalau semisal dalam kegiatan rapat ini kita bisa sepakat, terus untuk pelaksanaannya kita sesuai dengan jadwal yang di awal telah kita rencanakan. Sebetulnya cukup atau ada tambahan pertanyaan? Cukup, oke. Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan teman-teman, Bapak Ibu guru. Kita sampai di penghujung slide. Ucapkan terima kasih. Semoga nanti kegiatan yang telah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan tentunya membawa wawasan serta pengetahuan baru bagi peserta didik atau anak didik kita di SD Negeri Wonoterus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.